Kalian masih ingat nggak dengan hashtag All Eyes on Papua yang viral di sosial media belum lama ini? Gerakan online ini menyoroti isu-isu kritis yang ada di Papua yang membutuhkan perhatian global. Sebenarnya kampanye online ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah yang dihadapi oleh penduduk Papua, termasuk ancaman terhadap hutan adat suku Auyu yang ingin dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asana Lestari. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terkait gugatan suku Auyu, yaitu putusan nomor 6 Gugatan Lingkungan Hidup tahun 2023 Petun Jayapura. Jadi putusan Petun Jayapura ini memunculkan kontroversi nih teman-teman, ketika majelis hakimnya ini menetapkan bahwa uji substansi dan prosedur terhadap dokumen AMDAL dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup bukanlah bagian dari objek sengketa yang diajukan. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat putusan sebelumnya seperti putusan nomor 52 Gugatan Lingkungan Hidup tahun 2022 Petun Bandung yang secara tegas memeriksa dan menilai kebenaran substansi dokumen AMDAL sebagai bagian dari proses pengujian keabsahan izin lingkungan. Putusan Petun Jayapura yang mengabaikan pemeriksaan substansi AMDAL dalam proses hukumnya memunculkan pertanyaan serius terhadap konsistensi penerapan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam kasus ini memang yang menjadi objek sengketa itu adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua untuk PT Indo Asana Lestari. Tapi kalau kita lihat dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kita menemukan bahwa surat keputusan kelayakan lingkungan hidup itu adalah hasil akhir dari proses yang melibatkan AMDAL dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup. Jadi pertama AMDAL dulu, terus nanti akan dilakukan uji kelayakan AMDAL oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil uji kelayakan, tim uji kelayakan lingkungan hidup ini mengeluarkan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk dikeluarkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup. Terkait dengan objek sengketa tata usaha negara ini kan berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tun, yang bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara itu adalah keputusan tata usaha negara yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. AMDAL dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup ini belum final dan belum menimbulkan akibat hukum sebelum dikeluarkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup. Jadi yang final dan menimbulkan akibat hukum itu adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup yang merupakan persetujuan lingkungan yang sah. Seharusnya pengadilan mempertimbangkan keseluruhan proses dari pengambilan keputusan yang mencakup AMDAL dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang mendukung legalitas dari keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menjadi objek sengketa. Logikanya tuh gini, teman-teman ya. Jadi ini ada objek sengketa nih berupa surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Nah, untuk dikeluarkannya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup ini dasarnya itu adalah AMDAL dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup. Jadi objek sengketa ini tidak bisa dikeluarkan kalau misalnya nggak ada AMDAL dan nggak ada rekomendasi kelayakan lingkungan hidup. Nah, oleh hakimnya AMDAL ini dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa ini tidak diuji secara substansi dan prosedur lebih lanjut gitu. Pantesan putusannya itu kemudian menolak gugatan suku Auyu ini, karena bagaimana bisa ya majelis hakimnya kemudian dapat menemukan bahwasanya keputusan tata usaha negara ini ya, keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menjadi objek sengketa ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas hukum pemerintahan yang baik. Sementara dasar yang menjadi pertimbangan untuk dikeluarkannya keputusan ini tidak diuji secara substansi dan prosedurnya. Kalau nggak diuji ya nggak akan ketemu. Oleh karena itu penting bagi majelis hakimnya untuk menguji keabsahan AMDAL ini dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup ini, baik dari segi substansi maupun prosedur, sebelum dapat memutuskan apakah keputusan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas umum pemerintahan yang baik. Kita semua perlu mengawasi secara cermat perkembangan kasus ini, karena putusan hakim tidak hanya mempengaruhi kepentingan suku Auyu, organisasi lingkungan seperti WALHI dan Yayasan Pusaka Bentara Rakyat saja, tetapi juga dampak lingkungan secara lebih luas. Deforestasi yang terjadi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit memiliki implikasi serius terhadap emisi karbon dan pemanasan global yang berpotensi memperburuk bencana lingkungan di masa mendatang. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dengan seksama tantangan hukum ini dalam kasasi yang sedang berlangsung. Keadilan harus ditegakkan tidak hanya untuk kasus ini secara spesifik, tetapi juga untuk menegaskan pelindungan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat adat di Papua secara lebih luas. Dengan demikian diharapkan putusan yang adil dan berkeadilan dapat dicapai untuk kebaikan bersama dan masa depan lingkungan yang berkelanjutan. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, feel free to comment ya.